Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Pelajaran sekolah jadi mudah. Kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 4 ya, kurikulum Merdeka. Oke. Ini bab pertama ya, sudah besar. Untuk pembahasan yang lain, karena ini video pertama, playlistnya masih kosong ya. Dengan menggunakan playlist ini ya, dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi, silahkan dicek. Oke, sekarang kita akan mulai. Sudah besar, nah, kalian sudah besar tuh, udah kelas 4. Bab 1 sudah besar, sudah semakin tinggi, kucingnya jadi kaget. Tujuan pembelajaran, dengan mempelajari bab 1 ini diharapkan kalian dapat apa? Memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita. Jadi kita memahami sebuah cerita, mengucapkan kata-kata yang panjang, membedakan antara kalimat transitif dan kalimat intransitif ya. Keduanya adalah kalimat aktif. Apa bedanya? Nah, aktif transitif dan aktif intransitif itu, serta menggunakannya. Mencari arti kata dalam kamus, membuat proyek kamus kelas 4. Nanti kita mencari kata-kata di kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Siap-siap belajar? Kalian sudah semakin besar ya kan? Sekarang sudah kelas 4. Nah, perhatikan teman-teman kalian sekelas, ada yang berubah, ada yang tidak. Ada perubahan fisik yang terlihat, misalnya ada yang badannya makin tinggi, terutama yang perempuan biasanya lebih cepat tinggi di awal-awal ya. Nanti jangan khawatir, begitu SMA yang laki-laki badannya lebih tinggi nanti ya. Atau ada yang rambutnya makin panjang, paling tidak ya. Ada pula perubahan yang tidak terlihat, misalnya ada yang sudah bisa menyiapkan sarapan sendiri, atau ada yang sudah percaya diri dan berani berbicara di dalam kelas, semakin pede ya, percaya diri, self confidence ya. Harus percaya diri dong, mengapa tidak? Perhatikan teman-teman kalian sekelas, coba diskusikan bersama apa saja perubahan dari diri kalian dibandingkan setahun yang lalu saat kalian di awal kelas 3. Apa tinggi badannya berubah apa enggak ya? Kemudian apakah semakin banyak tanggung jawab yang bisa dijalankan? Nah, apakah semakin pede atau bagaimana? Temannya semakin banyak, semakin banyak keterampilan yang dikuasai. Ayo coba digali ya. Jangan khawatir jika perubahan kalian berbeda-beda. Ada yang lebih cepat paham mata pelajaran, ada yang lebih cepat fisiknya ya, larinya tambah kenceng, badannya tambah tinggi. Jadi setiap orang itu punya keistimewaan masing-masing. Atau dulu waktu kelas 3 belum mampu bermain musik, sekarang sudah bisa. Nah, itu perbedaan juga ya. Hal yang penting kalian tetap berkawan itu ya. Setiap orang itu dianugerahi keistimewaannya masing-masing ya. Kapak itu sangat kuat, bisa memotong kayu. Wah, kapak ya, bisa memotong kayu, tetapi tidak bisa mencukur rambut. Silet ya, kelihatannya lemah ya, tapi tajamnya luar biasa. Silet ini bisa merapikan rambut di bagian sini ya, bisa mencukur kumis ya kalau sudah memiliki kumis, bisa mencukur rambut. Semua memiliki keistimewaan masing-masing. Ada yang badannya nggak terlalu tinggi tapi lebih pandai pelajaran. Nah, ada yang pelajarannya belum begitu paham tapi larinya kenceng deh. Semua orang punya keistimewaan. Pelajaran juga gitu, ada yang IPA-nya bagus, matematikanya kurang, macam-macam. Setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Ada yang kelihatannya biasa-biasa pelajarannya,
jago main musik ya. Mari kita bermain. Jika di dalam kelas terlalu sempit, lakukan permainan di halaman sekolah. Dalam satu kelas ya, ketinggian badan bisa beda-beda. Ada yang pakai jilbab, ada yang tidak. Mungkin ada yang disabilitas, ada yang tidak. Ya, tinggi badannya, kelengkapannya semuanya beda-beda ya. Jadi semua memiliki keistimewaan masing-masing. Bentuklah kelompok beranggotakan 6 sampai 7 orang, setiap kelompok berbaris ke belakang sesuai dengan perintah guru misalnya. Berbaris ya, sesuai tinggi badan. Nantinya ada anak yang paling tinggi berdiri belakang ya. Berbarislah sesuai dengan tanggal kelahiran ya. Jadi belajar ya berbaris ya, membedakan tinggi dan rendah dan sedang ya. Yang paling badannya yang paling pendek di paling depan, yang tinggi di paling belakang ya, sambil melihat beda-beda memang. Dan perbedaan ini adalah sesuatu yang sangat wajar ya, tidak masalah ya. Semua orang dianugerahi kelebihannya masing-masing. Berbarislah sesuai dengan tanggal kelahiran. Tanggal kelahiran itu juga tidak sama. Memang ada saat yang bersamaan tanggalnya, jamnya belum tentu sama. Nah, gitu ya. Jadi ada yang lahir lebih dulu, ada yang lahir lebih belakangan dalam satu kelas. Nanti banyak anak yang nantinya anak yang paling dulu lahir berdiri paling depan, yang paling belakang lahir di belakang misalnya. Coba perhatikan barisan yang terbentuk, apakah selalu sama? Beda. Lahir lebih dulu belum tentu badannya lebih tinggi, karena semua orang punya keunikannya masing-masing. Nah, bacalah cerita berikut ini dengan nyaring secara bergantian. Tak muat lagi. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin itulah yang diinginkan. Kakak pasti haus, ini minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya, itu memang baik. Wah, terima kasih Kak. Lala, namanya Kiki, dipanggil Kak. Wah, terima Kak. Wah, terima kasih mungkin ya. Lala menghentikan ucapnya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Maunya terima kasih ya. Wah, terima Kak. Dia berhenti. Menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Sampai mana ini? Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Nah, tidak pernah aku pakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai dengan marah. Ayo ganti bajumu. Wih, ketus banget Kak Lala. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk Kak Lala. Nah, tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya ya? Lala terus mematuk diri. Lihat gini-gini. Gini ya. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-kelamaan Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernafas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Bret. Kak, baju kakak sobek, Kiki berteriak. Lala terdiam. Dengan sedih dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya Kak, usul Kiki. Bisa sih, tapi saut Lala pelan. Dalam hati ia mengakui memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata Lala memang sudah besar. Dia sudah tidak cocok ya lagi memakai baju itu. Ya nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini katanya. Kemudian Lala menambahkan,
nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar kak, wih, teriak Kiki senang. Lala mengangguk pelan, iya untukmu saja. Terima kasih. Kiki langsung memeluk kakaknya. Bagaimana menurut kalian cerita berjudul Tak Muat Lagi? Menarik bukan? Ya, menarik sekali. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sampaikan kembali cerita Tak Muat Lagi dalam 3 kalimat buatanmu sendiri. Misalnya, diceritakan seorang kakak yang tidak rela bajunya diberikan kepada adiknya oleh ibunya. Ya, pada suatu saat Lala pulang sekolah disambut dengan segelas air segar oleh Kiki sambil dia memakai baju polkadot biru. Lala marah. Kenapa marah? Karena itu bajunya. Kiki, itu kan bajuku. Loh, kata mama atau kata ibu baju ini boleh dipakai Kiki. Kan tidak muat lagi di Kak Lala. Tidak, itu bajuku. Kalian berceritakan sendiri seperti itu ya, akhirnya happy ending ya, sampai sobek bajunya. Mengapa Lala kesal kepada Kiki? Karena Kiki memakai bajunya sendiri, karena Kiki memakai baju kesayangannya. Nah, dari mana Lala mengetahui baju itu tidak muat lagi untuknya? Saat mencobanya di cermin, saat mencobanya di kamar, dan saat mencobanya di kamar dan bajunya sobek. Menurutmu bagaimana perasaan Lala setelah memutuskan akan memberikan bajunya kepada Kiki? Ya, perasaan Lala sebenarnya merasa bersalah ya, merasa bersalah. Ya, bisa sih mengakui memang kesempitan. Perasaan Lala mengakui bahwa Kiki benar, ibunya benar ya. Dengan berat hati sebenarnya ya. Mengakui bahwa ibunya benar. Ya. Apakah kalian juga punya adik? Bagaimana perasaan kalian jika bareng kalian diminta adik? Ya. Nah, bagaimana perasaan kalian? Ya. Bisa saja dengan senang hati jika ya barang itu sudah tidak berharga. Dengan senang hati memberikannya. Jika barang itu sudah tidak dipakainya lagi, jika barang tersebut sudah tidak dipakai. Hitung-hitung menyenangkan hati adik toh. Bayangkan diri kalian sebagai Kiki, bagaimana perasaan kalian jika memiliki kakak seperti Lala. Ya, ya senang, karena walaupun senang, ya walaupun agak ya keras, agak ketus ya, tetapi masih berpikiran, maksudnya masih berpikiran logis, ya. Ada juga yang sudah ketus nggak logis lagi, maksudnya tetap walaupun kekecilan nggak dikasihkan ke adiknya ya, berpikiran logis. Senang walaupun agak ketus tetapi masih berpikiran logis. Dengan menjawab pertanyaan cerita Tak Muat Lagi, kalian belajar memahami dan menjelaskan permasalahan di hadapi tokoh cerita, mengaitkannya dengan pengalaman pribadi. Ini salah satu alternatif jawabannya ya. Jadi
Eh, ini boleh juga ditambahkan ya dengan berat hati mengakui bahwa ibunya benar ya. Menurutmu bagaimana perasaan Lala setelah memutuskan ya? Sebenarnya dia dengan berat hati ya, tapi tetap mengakui bahwa ibunya benar. Kadang-kadang kita itu memang seperti itu. Eh, Walaupun kita itu kesel, walaupun kita itu sebenarnya sulit menerima kenyataan, tapi logika tetap harus jalan, ya kan? Nah, karena tidak segala sesuatu itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita harus tetap logis, berpikiran dingin, ya. Bahasa Indonesia. Nah ini diskusikan bersama. Seperti apakah hubungan kakak adik yang baik, saling memahami, saling menyayangi. Acungkan tangan jika kalian ingin menyampaikan pendapat dan jangan menyalah guru atau temanmu yang sedang berbicara. Saling menyayangi, saling memahami, saling membantu. Ya. Kalimat transitif dan intransitif. Ya, kalimat kalian tentu ingat unsur yang membentuk sebuah kalimat, subjek, predikat, objek. Ya, ini khas dari transitif. Ya, ada subjek, predikat, objek dan keterangan. Ada kalimat yang hanya terdiri dari subjek dan predikat. Ada pula yang memerlukan objek. Yang subjek dan predikat ini aja khas yang intransitif. Ya, kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Ya, tanpa objek, ya kalimat transitif menjadi tidak lengkap dan salah. Kalimat intransitif kalimat yang tidak memerlukan objek. Kalimat yang tidak memerlukan objek. Kalimat transitif. Contoh, Lani memetik jambu. Kalau Lani memetik gitu aja, orang mesti bingung nunggu. Metik apa? Iya, karena Lani memetik apa? Bukan, Lani memetik jambu atau gitar. Yopi menyanyikan, orang masih nunggu. Lagu Indonesia Raya, oke. Kalau Lani menangis, ya sudah, orang nggak nunggu lagi. Nangis ya nangis. Yopi bernyanyi. Ya, jadi ini apa? Kalau menyanyikan itu pasti kita nunggu. Menyanyikan apa? Ya. Kalau Yopi bernyanyi, sudah, kita nggak usah nunggu lagi. Ya apa kalimat berikutnya. Jadi objeknya perlu, transitif, intransitif tidak perlu. Kalimat transitif dan kalimat intransitif cerita tak muat lagi. Coba perhatikan cerita tak muat lagi. Ya, carilah kalimat transitif dan intransitif di dalamnya. Nah, lebih enak Pak Ali buka ini ya, di sumbernya. Ya. Di tempat lain semoga ada yang mana bahasa Indonesia. Coba yang mana ini, sebentar. Ini bukan ini ya, dihapus dulu. Yang sebentar, yang mana ini matematika. Ini mungkin. Oh bukan. Terlalu banyak yang dibuka Pak Ali ini. Kelas 6 ini. Bukan. Ini ini dia. Jadi kita cari ceritanya di sini. Ya. Nyarinya dari sini aja. Oh, kurang ke atas. Ini menu untuk nanti kita akan bahas juga ya. Oh, ini KBBI. Kita ke atas masih halaman berapa sih kira-kira? Sabar ya. Ini memang perlu. Nah, ini. Oh, belum sampai sini. Nah, ini dia. Kebanyakan.
Nah ini, kita cari kalimatnya di sini. Terus kita jawab ini. Kalimat transitif objek. Coba perhatikan cerita tak muat lagi, carilah kalimat transitif ya dan intransitif di dalamnya. Tuliskan 5 kalimat transitif dan 5 kalimat intransitif yang kalian temukan dalam cerita tak muat lagi. Tuliskan pula kata menjadi objek kalimat tuliskan pula kata yang menjadi objek kalimat transitif ya. Oke, kita cari yang transitif ya, ada 5. Kita cari di sini. Kalimat transitif. Nah, mulai dari atas ya, bacalah cerita. Lala baru saja pulang sekolah, cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Ya. Segelas air dingin itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus, ini minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air, adiknya memang baik. Ya. Nah, ini. Kiki menyodorkan segelas air, adiknya memang baik. Wah, terima kasih Kak. Terima Kak. Menghentikan ucapannya begitu melihatnya. Yang dipakai itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Ini kalimat tanya ya. Kakak sudah tak pernah lagi memakainya. Kita cari kalimat transitif yang enak gitu ya. Lala mendapatkan kembali bajunya. Ini intransitif ini, yang transitif dulu. Nah ini, Lala berdiri intransitif. Yang transitif yang biasanya diawali me atau ber, nah, gitu ya. Kita lihat. Lala baru saja pulang sekolah, segelas air dingin, itulah yang diinginkannya. Nah, kita lihat mana ini. Lala baru saja ini keterangan waktu ya. Lala pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Kakak pasti haus, banyak intransitifnya ya. Kiki menyodorkan segelas air, adiknya memang baik. Nah ini, Kiki menyodorkan segelas air ya. Kiki menyodorkan segelas air, ini adalah aktif ya. Transitif. Kiki menyodorkan segelas air. Kiki menyodorkan segelas air. Jadi Kiki ini adalah subjeknya, di sini menyodorkan adalah predikatnya, segelas air adalah objeknya. Jadi objeknya adalah segelas air. Nah, kita cari lagi ya. Kita ketemu satu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, ternyata Lala menghentikan ucapannya. Wah, terimakah? Lala menghentikan ucapannya. Nah, Lala menghentikan ucapannya. Ini juga ya kalimat transitif. Lala menghentikan ucapannya. Ya, ucapannya ini sebagai objek. Kita cari lagi. Itu baju biru polkadot favoritnya. Ini kalimat seru ya. Kenapa kamu memakai bajuku? Kalimat tanya ini. Lala bertanya dengan kesal. Ya, nah ini intransitif ya. Lala bertanya dengan kesal. Jadi kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jadi Kiki bingung. Kita cari. Tidak pernah ku pakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo ganti bajumu. Tapi ini baju ini pas untukku. Kiki mengelak, pasti sudah kecilan. Tidak, ini bajuku bukan bajumu. Lanjut. Akhirnya
Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk ganti pakaian. Ya, Kiki mengikutinya. Kenapa belakangan ini? Nah, bukan ya. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-kelamaan gerah. Dia sulit bernapas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lala berusaha menggaruk punggungnya. Ya, jadi ini termasuk ya. Lala ini subjek, lalu berusaha menggaruk punggungnya. Ya, ini berusaha menggaruk, ini predikat, punggungnya objek ya. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Jadi objeknya punggungnya. Nah, kita cari lagi. Baju kakak sobek, Kiki berteriak. Lala terdiam. Nah, ini intransitif. Lala terdiam. Dengan sedih ya meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu menjahitnya, Kak, usul Kiki. Bisa sih, tapi sahut Lala pelan. Dalam hati ia mengakui memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Ya. Kita teruskan lagi, cari yang lain. Lala melihat bayangan dirinya. Ya. Lala melihat bayangan dirinya. Lala melihat bayangan dirinya. Lala, L-nya besar ya. Lala melihat bayangan dirinya. Ya, dan seterusnya, dan adiknya ya. Bayangan dirinya sebagai objek. Kemudian cari satu lagi. Yang benar, terima kasih. Tuh, sudah habis. Kiki langsung memeluk kakaknya. Gitu. Kiki langsung memeluk kakaknya. Kiki langsung memeluk kakaknya. Ya, objeknya adalah kakaknya. Nah, kita lanjutkan lagi. Kalimat intransitif tidak perlu objek. Kita mulai dari awal. Lala baru pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin itulah yang diinginkannya. Oh, ini juga ya, Kiki menyodorkan segelas air. Sebenarnya ini kalimat juga ya. Oh, tapi tadi sudah ya. Yang intransitif ini juga, ternyata banyak ya. Lala menghentikan ucapannya. Kalau nggak dicari kelihatan. Lala menghentikan ucapannya. Ucapannya ini ya, objek. Lala bertanya dengan kesal. Ini termasuk intransitif. Dengan kesal itu keterangan ya. Lala bertanya dengan kesal. Dengan kesal. Objeknya tidak ada. Dengan kesal ini keterangan. Ya. Kata ibu, ini baju untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Tidak pernah kupakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Nah ini Kiki mengelak. Ini intransitif ya. Kiki mengelak.
mengelak. Nah, intransitif. Pasti sudah kekecilan untuk Lala. Tidak, ini bajuku. Lala berkeras. Nah, ini Lala berkeras. Ya. Kiki mengikutinya. Nah, ini masuk ya. Banyak intransitif ini. Kiki mengikutinya. Nya ini sebagai objek ya, jangan inilah. Kiki mengikutinya. Mematut diri aja ini. Lala terus mematut diri. Kenapa belakang ini? Lala terus mematut diri. Dalam satu kalimat ini, mematut diri. Lala mematut diri. Jangan deh. Diri bisa jadi nanti jadian. Ini aja. Ada contoh yang lebih bagus, lebih pasti gitu loh maksudnya. Biar tidak menimbulkan perselisihan. Ini nih, Kiki berteriak. Nah, Kiki berteriak ini jelas. Kiki berteriak. Masih banyak. Dia mengakui, ya dalam hati dia mengakui intransitif ini. Ini keterangannya di depan. Ya, dalam hati dia mengakui. Masih banyak lagi cerita kalau intransitif banyak ya. Nah, teriak Kiki senang. Kalian cari alternatif yang lain lah ya. Itu kan 5 sudah kita jawab. Bagaimana kebiasaan di rumah kalian terhadap barang-barang ya yang sudah tidak dipakai? Apakah baju, sepatu, tas, buku kalian dijual, diberikan kepada adik atau disumbangkan? Ya, ceritakan dalam tulisan buku kalian. Ketika menulis perhatikan menggunakan tanda baca yang tepat, menggunakan setidaknya 2 kalimat transitif dan 2 kalimat intransitif. Ya, jadi saat mengunjungi ya korban bencana, banjir misalnya, hati kami tersentuh. Ya, kami menyumbangkan, kami tersentuh ya untuk menyumbangkan atau untuk berkontribusi ya gitu ya, untuk meringankan beban mereka. Itu aja, meringankan beban mereka.
Ya. Nah, saya menyumbang baju bekas. Ini kalimat yang transitif ya. Saya ya ingin menyumbang baju bekas. Ya, ini termasuk kalimat yang transitif, yang tak kasih biru. Saya menyumbang baju bekas. Ya, kemudian adik menyumbang, ibu menyumbang saya menyumbang baju bekas. Ada N ya. Enggak kelihatan. Ini B. Maaf ya, tulisannya agak apa? Saya menyumbang ya, saya menyumbang baju bekas. Ya. Ibu memberi makanan. Jangan menyumbang terus ya. Ibu menyumbang makanan gitu, enggak apa-apa. Ya, ibu menyumbang makanan. Ayah ya menolong ya, ayah menolong mereka dengan memberikan dengan membantu mendirikan tenda darurat ya. Mendirikan tenda darurat. Nah, ini ya. Bagaimana kebiasaan rumah kalian setiap barang-barang sudah tidak pakai ya disumbangkan pada orang yang membutuhkan. Ini contohnya ya. Dibikin kalimat aktifnya sudah ada banyak ya. Ya, kalimat transitifnya itu bisa ibu menyumbang makanan, ayah menolong mereka ya, dengan mendirikan tenda darurat. Sekarang kalimat intransitifnya ya, nanti akan dikasih warna hijau aja. Dua kalimat intransitif ya. Nah, sekarang korban bencana bergembira ya, bergembira saat mendapat bantuan ya. Ini keterangan ya, saat mendapatkan bantuan. Nah, korban bencana bergembira, ini adalah kalimat intransitifnya ya. Ya, kami berbahagia melihat kegembiraan mereka ya, kami juga berbahagia bisa memberikan bantuan ya, bisa memberikan bantuan keterangannya ya, kami juga berbahagia ya. Ini kalimat intransitifnya. Jadi sudah sesuai ya yang diminta. Kita lanjutkan ya, membaca cerita berikut dengan nyaring secara bergantian suka dan tidak suka. Arisan keluarga, ini nanti kita lanjutkan di video berikutnya aja ya. Ini sudah cukup panjang, nanti terlalu lama videonya. Oke, untuk suka dan tidak suka
Kita lanjutkan di video selanjutnya aja. Untuk ini cukup dulu. Ini adalah hanya contoh, kalian bisa bikin dengan kalimat kalian sendiri. Pak Ali yakin kalian bisa membuat tulisan yang jauh lebih baik daripada ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang salah. Untuk diskusi ya kita di grup saja. Ada grup Facebook, ada grup Telegram ya, karena bahasa Indonesia ini biasanya akan memunculkan diskusi. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.